Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya hunting di jalur yang mengarah ke utara dari pabrik gula Wringin Anom Situbondo. Nah, di sini ada jembatan kecil, lalu perlintasan. Nah, itu ya pemandangan khas. Dan di depan sudah ada lokomotif nomor 7 membawa lori kosongan mengarah ke sini. Relnya meliuk ke kanan ke kiri. Lokomotif nomor 7 Diema. Oke, kita tunggu di rel yang berbelok patah, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Belokannya sangat curam. Belokan patah-patah. Dan di belakang itu adalah cerobong asap pabrik gula Wringin Anom. Pak, ya. Kali ini di belokan patah-patah selanjutnya, teman-teman. Ini lebih patah daripada yang tadi. Ya, kereta lori berhenti, teman-teman. Apakah ada lori yang anjlok di belakang? Ya, benar, sepertinya ada kendala. Inilah belokan patahnya, teman-teman. Mungkin dulunya ini relnya berbelok sempurna ya. Namun berjalannya waktu relnya sering diperbaiki, diganti. Mungkin ini pada akhirnya diganti dengan rel yang lurus, dipaksa menjadi rel belok. Jadi beloknya tepat di sekitar sambungan aja. Selebihnya terlihat relnya lurus. Ya, ini sepertinya awalnya rel lurus dipaksa untuk jadi rel belok. Anjlok, Pak. Lokomotif nomor 7 Diema. Iya, Pak. Sudah meriah sering binian mirolo saya, Bos. Ya, benar teman-teman, ada yang anjlok. Lori yang di belakang. Iya. Iya, iya. Ya, seperti ini kondisi di dalam kabin lokomotif nomor 7 Diema. Ini unik teman-teman. Beda dengan kabin lokomotif Kyosan Kogyo. Nah, ini untuk indikator bahan bakar, indikator solar ini mirip dengan gelas dugal di lokomotif uap. Nah, ini ada seperti setir bulat ini. Lalu tuasnya 1, 2, ada 2 tuas. Lalu ini untuk mengunci ini. Nanti kita akan lihat saat masinis menjalankan lokomotif ini. Dan ada pedal di bawah sebelah kiri. Nah, seperti ini teman-teman, tampak keseluruhan dari samping kanan.
Kalau saya melihat ini seperti perahu teman-teman ya. Karena koper bagian belakang dan depan ini dimodifikasi, dimajukan. Sekalian bisa untuk tempat pasir. Oh, itu starternya. Oke, kita cegat di depan. Oke. Wuyuh, langsung berbelok tajam lokomotifnya. Silinder mesin Isuzu. Ini apa ini, Pak? Koplek. Oh, gasnya ini. Ini pershelmnya. Bisa dipakai. Ini maju mundur. Remnya nggak ada, Pak ya? Iya. Kopling, gas, ini pershelm, ini maju mundur. Ya, melewati percabangan teman-teman. Lokomotif nomor 7 mengambil jalur yang lurus ke barat. Oke, kita lihat kereta selanjutnya teman-teman. Akan sama juga melintasi jalur yang berbelok patah. Oke, itu dia lokomotif nomor 6 sepertinya. Mas, kita lihat. Oke, langsung berbelok patah lokomotifnya teman-teman. Lokomotif Pisan Kogyo nomor 6. Ya, sepertinya sama, akan melewati jalur yang lurus juga, menyusul lokomotif nomor 7 yang membawa lori kosongan di depan. Saya berada di sekitar jembatan Kereta Tebu, pabrik gula Waringin Anom, Situbondo. Ini jalur yang mengarah ke utara ya. Dan di depan itu sudah ada lokomotif Keiashima nomor 5 yang membawa lori kosongan untuk dibawa ke ladang tebu. Akan segera melewati jembatan ini. Dan di sini ada beberapa lori yang terguling ke sungai, teman-teman. Jalurnya benar-benar ekstrim, teman-teman. Kita lihat ke arah sebaliknya. Wis, tak kalah ekstrimnya.
Oke, akan segera melewati jalur yang berbelok ke kanan ini teman-teman. Dan di sini relnya diganjal kayu teman-teman. Bukan kayu ya, ini adalah batang tebu yang tak terpakai. Yang diganjalnya adalah posisi sambungannya teman-teman. Kadangkala kan sambungannya tidak rapat, masih ada renggangnya. Nah seperti ini, kan lumayan renggang. Kadang di posisi sambungan itu jarak relnya lumayan renggang seperti ini. Jadi diganjal kayu atau batang tebu agar mengurangi resiko anjlok. Kita lihat saat lokomotif nomor 5 sebentar lagi akan melewati jalur rel yang diganjal batang tebu ini. Ya, tepat di depan kita roda lori keluar jalur teman-teman. Padahal sambungan rel tadi udah diganjal batang tebu, tapi masih ada yang anjlok juga. Ya, dilepas dulu sambungan antara lokomotif dan lori. Mày ra đấy, tao đi ra bờ đây giờ này bụi thịt đó. Mình có yang diambu ke baju dar ya. Ayo. Maju dah. Maju. Ya, diganjal lagi posisi sambungannya agar mengurangi resiko anjlok. Sepertinya sepele teman-teman ya, hanya diganjal semacam kayu-kayu gini, tapi ini cukup membantu. Ya, lokomotif Kayashima akan segera melibas belokan patah-patah teman-teman. Ya, sekelas lokomotif besar bisa melibas belokan yang patah-patah karena dibantu ini teman-teman. Dari 3 pasang roda tengahnya tidak memiliki flange, tidak memiliki lekukan roda. Jadi yang menjaga lokomotif tetap di jalurnya yaitu roda paling depan dan paling belakang. Roda yang tengah hanya mengikuti saja. Ya, sekarang saya berada di tempat pasir di depan lokomotif. Ya, seperti ini ya, jalurnya berbelok patah, akan dengan mudah dilibas lokomotif besar. Nah itu,
Sambungan rel juga akan diganjal memakai batang kayu yang sudah mengering. Akan diganjalkan di percabangannya atau lidah wesel percabangan. Lokomotif akan mengarah ke jalur yang lurus karena weselnya mengarah ke jalur yang lurus. Oke, saya akhiri sampai di sini video ini teman-teman. Selamat jalan lokomotif nomor 5 mengantar lori kosongan ke ladang tebu. Semoga lancar sampai tujuan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.